Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita Fluxi Patricia, Universitas Jambi, Fakultas Teknologi Pertanian, Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penggunaan teknologi dalam pemajukan peradaban dan pandangan Islam. Sebelum kita membahas topik utama, mari kita bahas terlebih dahulu penerapan sejarah teknologi dalam Islam. Pada abad ke-4 dengan abad ke-5, Islam pernah berjaya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologinya. Ini dibuktikan dengan banyak ilmuwan Islam yang terkenal tulisannya pada bahasa itu. Misalnya di bidang astronomi, Al-Bad dapat menghasilkan tabel-tabel astronomi yang sangat akurat. Pada sekitar tahun 900 Masehi, selain dalam bidang astronomi, dalam bidang kedokteran pun ada Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Al-Razi atau Razes Ibnu SN atau Avicenna atau 1037 Masehi. Al-Wakaria Al-RZ yang merupakan ahli bidang kedokteran pada masanya, dan masih banyak ilmuwan hebat Islam dalamnya yang sangat berkompeten di bidang teknologi. Selain itu juga, pada zaman kejayaan Islam, para cendekiawan Muslim sangat disegani dan hormatkan masyarakat. Mereka diberi gelar muhandis. Muhandis adalah kata bahasa Arab, artinya kurang lebih sama dengan engineer atau insinyur. Dengan adanya hal tersebut, membuktikan bahwa perkembangan teknologi bukan hanya yang baru di dalam dunia Islam. Dalam Islam sendiri, Al-Quran tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru Islam sangat mendukung kemajuan umatnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen dalam bidang apapun itu, termasuk dalam bidang teknologi saat ini. Bagi Islam, teknologi merupakan bagian dari ayat-ayat Allah yang perlu kita gali dan kita cari kebenarannya. Misalnya dalam ayat Al-Quran di bawah ini, artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau. Maka berilah kami dan dari siksa api neraka." Ayat di atas menjelaskan bahwa semua yang ada di langit dan bumi yang penuh misteri ini dapat kita mencari tahu kebenarannya dengan melakukan penelitian yang kita lakukan. Dengan kita sebagai umat Islam melakukan penelitian tersebut, diharapkan untuk membantu kita dalam mencari kemudahan hidup baik di dunia maupun di dunia akhirat. Dalam bidang apapun termasuk teknologi, selain banyak memuat tentang pentingnya pengembangan sains, Al-Quran juga dapat dijadikan sebagai inspirasi ilmu dan pengembangan wawasan berpikir, sehingga mampu menciptakan sesuatu yang baru dalam kehidupan. Hanya saja, untuk menemukan hal tersebut dibutuhkan kemampuan untuk menggalinya secara lebih mendalam, agar potensi ini alamnya yang diberikan Tuhan dapat memberikan kemaslahatan sepenuhnya bagi keselamatan alam dan manusia. Seperti yang kita lihat, kemajuan teknologi modern
yang begitu pesat telah bermasyarakatan produk-produk sebagai canggih seperti radio, televisi, internet, dan alat-alat komunikasi dan barang-barang mewah lainnya, serta menawarkan aneka jenis hiburan bagi tiap orang tua, kaum muda ataupun anak-anak. Namun tentunya alat-alat itu tidak bertanggung jawab atas apa yang diakibatkannya. Justru di atas pundak manusialah terletak pada semua tanggung jawab itu. Sebab adanya berbagai media informasi dan alat-alat canggih yang dimiliki dunia saat ini dapat berbuat apa saja kiranya faktor manusialah yang dengan baik dan tepat. Tetapi dapat pula mendatangkan dosa ataupun malapetaka manakala manusia menggunakan untuk mengumbar nafsu dan kesenangannya semata. Maka dari itu, sains dan teknologi merupakan madiyah yaitu benda yang tidak dapat sangkut pautnya dengan hadlarah, sebagaimana Imam Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya Nizamul Islam menyebutkan bahwa sedangkan bentuk-bentuk madiyah yang bersifat umum milik seluruh umat manusia, madiyah itu sendiri merupakan bentuk-bentuk fisik berupa benda-benda yang terinderah dan digunakan untuk dalam kehidupan yang meliputi seluruh aktivitas kehidupan. Maka dengan hal ini sudah jelas bahwa produk dari sains dan teknologi dalam pandangan Islam boleh atau mubah. Tetapi ingat bahwasanya ada juga madiyah yang bersifat seperti seperti patung, salib, bintang, David, dan lain-lain. Itu merupakan karya atau hasil dari hadlarah selain Islam. Maka menggunakannya adalah suatu kemaksiatan dan hukumnya adalah haram. Jadi kesimpulannya dari materi penggunaan teknologi dalam memajukan peradaban dalam pandangan Islam, bahwa pandangan Islam terhadap teknologi ini saat ini sebuah hal yang lumrah, yang dalam artian yang sudah ada pada masa-masa dahulu. Dan memang Islam mengajarkan kita sebagai umatnya untuk selalu mencari sebuah tahu kebenaran yang ada di dunia ini. Ini sesuai syariat Islam yang berlaku. Dan Islam tidak pernah menutup diri untuk menerima modernisasi dari sebuah perkembangan zaman. Sehingga dengan adanya perkembangan teknologi ini yang sangat pesat saat ini merupakan hal yang wajar yang kita dapat terima sebagai umat Islam selama sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang berlaku. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang konsep akhlak dan adab dan pengaruhnya terhadap peradaban manusia. Dalam Islam, sekitar 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad SAW, sang Nabi dan Rasul terakhir dalam Islam, juga menegaskan bahwa misi utama beliau dalam mendidik manusia adalah untuk menyempurnakan akhlak dan mengupayakan pembentukan karakter manusia yang baik. Berikutnya, ribuan tahun yang lalu setelah itu, rumusan tujuan utama pendidikan tetap pada wilayah serupa, yakni pembentukan kepribadian manusia yang baik. Di sini seperti contohnya pendidikan akhlak. Perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu jama' dari khuluqun,
yang menurut tata bahasa dan logat diartikan sebagai budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Rumusan pengertian akhlak timbul sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan timbal balik antara khalik dan makhluk, serta antara makhluk dan makhluk. Perkataan ini bersumber dari kalimat tercantum dalam Al-Quran, surat Al-Qayyad ayat 4. Sesungguhnya engkau atau Muhammad mempunyai budi pekerti yang luhur. Demikian juga hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya aku ditulis untuk menyempurnakan kemuliaan budi pekerti manusia. Hadis riwayat Ahmad. Atas dasar akhlak itu, akhlak adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dan Sang Pencipta dan sesama umat manusia yang lain, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh umat manusia dan dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Atau Ahmad Amin dalam bukunya Akhlak. Sedangkan pendidikan akhlak sebagaimana dirumuskan oleh Ibnu Miskawai dan dikutip oleh Abdul Natta merupakan upaya ke arah terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan lahir perbuatan-perbuatan bernilai baik dari seseorang. Dalam pendidikan akhlak ini, kriteria benar dan salah satu untuk menilai perbuatan yang muncul merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber tertinggi ajaran Islam. Dengan demikian, dapat ditarik pemahaman bahwa pendidikan akhlak bisa dikatakan sebagai pendidikan moral dalam diskursus pendidikan Islam. Telah lebih dalam terhadap konsep akhlak telah dirumuskan oleh para tokoh-tokoh pendidikan Islam terlebih dahulu, Ibnu Maskawai, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Al-Zamuji, menunjukkan bahwa tujuan puncak pendidikan akhlak adalah berbentuknya karakter positif dalam perilaku anak didik. Karakter positif ini tiada lain adalah menjelmaan sifat-sifat mulia Tuhan dalam kehidupan umat manusia. Dalam Islam, tidak ada disiplin ilmu yang terpisah dari etika-etika Islam, dan pentingnya komparasi atau perbandingan antara akal dan wahyu dalam menentukan nilai-nilai moral terbuka untuk diperdebatkan. Bagi kebanyakan Muslim, segala hal yang dianggap halal dan haram dalam Islam dipahami sebagai keputusan Allah tentang baik dan benar. Dalam Islam terdapat 3 nilai utama, yaitu akhlak, adab, serta keteladanan. Istilah peradaban sering dipakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan. Pada waktu perkembangan kebudayaan mencapai puncaknya berwujud unsur-unsur budaya yang bersifat halus, indah, tinggi, sopan, luhur, dan sebagainya, maka masyarakat pemilik kebudayaan tersebut dikatakan telah memiliki peradaban yang tinggi. Dengan batasan-batasan pengertian di atas, maka istilah peradaban sering dipakai untuk hasil-hasil kebudayaan seperti kesenian, ilmu pengetahuan dan teknologi, adat sopan pantun, serta pergaulan. Selain itu, juga kepandaian menulis, organisasi bernegara, serta masyarakat kota yang maju dan kompleks. Untuk menjadi makhluk yang beradab, manusia senantiasa harus menjunjung tinggi aturan-aturan, norma-norma, adat istiadat, ugaran dan kewejangan atau nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat
yang diwujudkan dengan menaati berbagai paranata sosial atau aturan sosial, sehingga dalam kehidupan di masyarakat itu akan tercipta ketenangan, kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian. Dan inilah sesungguhnya makna hakiki sebagai manusia beradab. Konsep masyarakat adab dalam pengertian yang lain adalah suatu kombinasi yang ideal antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Dalam suatu masyarakat yang adil, setiap orang menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasarnya dianggap paling cocok bagi setiap orang tersebut. Yang tentunya perlu adanya keselarasan dan keharmonisan. Namun demikian, keinginan manusia untuk mewujudkan keinginannya atau haknya sebagai salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan hidup tidak boleh dilakukan secara berlebihan, bahkan merugikan orang lain. Manusia dalam menggunakan hak untuk memenuhi kepentingan pribadinya tidak boleh melampaui batas atau merugikan kepentingan orang lain. Sebagai suatu anggota manusia yang beradab, manusia harus bisa menciptakan adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum. Jadi, perlu adanya suatu kombinasi yang ideal antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Hubungan manusia dan peradaban. Manusia dan peradaban adalah hal yang tidak bisa kita pisahkan. Terhadap manusia itu memiliki cipta, rasa, dan karsa. Cipta, rasa, dan karsa itu akan menimbulkan perkembangan pengetahuan yang berasal dari suatu budaya. Nah, dari itulah kebudayaan akan mengalami kemajuan sehingga dikatakan sebagai peradaban. Contoh zaman dahulu, manusia menanam karet dan hanya menunggu hasil berdasarkan kemampuan alam untuk memproduksi. Tetapi sekarang tidak lagi, karena ada perkembangan seperti pupuk, dan itu akan menumbuhkan karet dengan cepat. Oke, baik, inilah materi tentang penggunaan teknologi dalam memajukan peradaban dalam pandangan Islam dan konsep akhlak dan adab terhadap pengaruhnya terhadap peradaban Islam terhadap manusia. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.